Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Berita Hoax dan Ujaran Kebencian. Kami dari kelompok 4, berikut adalah nama kelompok kami beserta NIM-nya. Mohon maaf untuk Syaimah Yasara sedang tidak bisa on cam dikarenakan ada permasalahan pada laptopnya. Bab 1. Latar belakang. Next. Pada pendahuluan kali ini, kami akan membahas pengertian hoax, lalu pengertian ujaran kebencian melalui media sosial, serta gagasan yang diberikan. Apa sih hoax itu? Hoax merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi termasuk di Indonesia, khususnya di media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi juga membuat hoax dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Di era masyarakat secara bebas bisa menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik atau online. Namun, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat, kalau tidak berbudaya dan beretika, akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya. Untuk itu, masyarakat harus berhati-hati. Selanjutnya, ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk diwaspadai, yaitu penyampaian opini yang menimbulkan dampak ketidaknyamanan bagi pihak lain. Seringkali hal tersebut dikenal sebagai ujaran kebencian, yaitu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Hal ini, maka diperlukan suatu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan ini sangat penting dengan semakin tumbuh dan kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mewaspadai bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Maka masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Next. Tujuannya, yang pertama, meringankan beban masyarakat mengenai masalah berita hoax dan ujaran kebencian di media internet dengan cara membuat artikel yang akan menjelaskan cara pencegahan dan memilah berita dengan cara cerdas. Yang kedua, membantu memberantas ujaran kebencian melalui media internet dengan cara menyebar pamflet di media internet, lalu mengurangi bullying berupa ujaran kebencian di sosial media. Next. Manfaatnya, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana memilih dan memilah berita antara berita yang baik dan bukan. Lalu mengedukasi masyarakat mengenai etika menghargai orang lain dan mengutarakan pendapat di sosial media. Dan yang terakhir, membantu meringankan keresahan masyarakat mengenai berita hoax yang tersebar di media sosial. Kali saya akan menyampaikan gagasan. Next. Kondisi terkini. Di tahun 2020 ini, dunia dilanda dengan sebuah pandemi yaitu COVID-19. Virus ini menyebabkan seluruh manusia harus dikarantina di rumah masing-masing sehingga banyak berita hoax yang tersebar dengan sangat mudah. Banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi sensitif ini untuk meraup keuntungan, mengacaukan pemerintahan, dan bahkan membuat kerusuhan di masyarakat. Contoh penyebaran berita hoax saat ini.
Solusi yang pernah ditawarkan. Solusi ini diberikan oleh pemerintah karena pemerintah merasakan keresahan masyarakat dan meningkatnya level stres selama pandemi ini. Beberapa solusi yang telah ditawarkan untuk mengisi waktu di rumah bersama keluarga dan di sela-sela bekerja di rumah, seperti memasak, menonton film, atau bahkan berkebun. Hal ini diharapkan dapat mengalihkan pikiran masyarakat dari banyaknya hoax yang tersebar dan membantu menurunkan tingkat stres masyarakat. Next. Gagasan baru yang diajukan. Berdasarkan fakta yang telah terjadi dan solusi yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, maka inovasi baru yang kami buat yaitu membuat artikel yang akan menjelaskan cara pencegahan dan memilah berita dengan cara yang cerdas, serta membantu memberantas ujaran kebencian melalui media internet dengan cara menyebar pamflet di media internet. Cara untuk memilah berita. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Cermatilah alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL di situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Cek keaslian foto. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Salah mau coba. Contoh pamflet anti ujaran kebencian. Seperti ini. Yang terangkulan, dalam kehidupan yang serba teknologi ini, berita hoax semakin marak dari tahun ke tahun. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk tidak langsung percaya begitu saja terhadap satu berita. Kedua, masyarakat harus mengerti tips untuk memilah berita sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Yang ketiga, penggunaan media internet pun bukan untuk mengungkapkan kemarahan pada pihak yang dibenci, melainkan untuk berbagi sebuah informasi penting yang berupa fakta dan untuk menyebar sebuah kebaikan. Yang terakhir, mempunyai smartphone seharusnya bisa menjadikan smart people juga dan gunakan internet sebagai media yang baik untuk semua penggunanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Izin bertanya, apabila ada masyarakat yang tidak peduli dengan pamflet yang Anda buat, maka langkah apa yang selanjutnya Anda berikan dan mengapa Anda tidak menambahkan
video edukasi tentang hoax juga. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami simpan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kan pada masa pandemi ini banyak beredar informasi hoax di internet, seperti berita tentang merokok dapat mengurangi tertularnya COVID-19. Walaupun sudah banyak upaya pemerintah dalam menanggulangi berita hoax ini, tetapi banyak masyarakat yang mempercayai berita tersebut. Menurut kelompok Anda, apa upaya lain terhadap masyarakat awam selain mengedarkan pamflet ke media sosial? Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya mau memberitahu bahwa Kararin bertanya melalui media WhatsApp. Soalnya adalah, menurut kelompok Anda, apakah pamflet tersebut sudah mengatasi penyebaran berita hoax pada kalangan orang tua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang sampai sekarang masih marak beredar melalui sosial media, terutama WhatsApp? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kararin. Menurut saya dari pamflet anti berita hoax sudah lumayan membuat penggunanya yang seperti ibu-ibu atau bapak-bapak jadi tidak mudah percaya dengan berita yang biasanya di-share di grup WA. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena kedua orang tua saya dan beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya temui sudah mulai paham dengan berita hoax dikarenakan mulainya marak pamflet berita anti hoax, sehingga semua pengguna medsos terutama bapak-bapak atau ibu-ibu sekarang tidak mudah percaya dengan berita yang di-share dengan sumber yang tidak jelas. Bahkan pengguna seperti ibu-ibu dan bapak-bapak menunggu kebenaran berita dengan dicocokkan dulu dengan berita resmi yang ada di channel TV. Sekian dari penjawaban saya. Mungkin dari kelompok saya mau menjawab pertanyaan dari Fikri atau Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifa. Upaya lain selain mengedarkan pamflet di media sosial. Jadi kita selain menyebarkan pamflet, kita juga akan memberikan edukasi bagaimana kita bisa memilah berita yang benar. Seperti kita harus mencari sumbernya terlebih dahulu, apakah foto ini asli atau tidak, atau foto-foto yang ada sebelumnya yang beredar di internet, seperti itu. Kita juga akan memberikan video-video lainnya tentang berita yang terkini agar masyarakat awam bisa mengikuti berita terkini tanpa membaca berita hoax seperti itu. Apakah bisa dipahami, Rifa? Baik, bisa. Terima kasih. Ya. silakan untuk teman-teman yang lain. Selanjutnya saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Fikri. Menurut kami, tambahan dari jawaban dari teman saya, Saima, itu sudah terkait ya sama pertanyaannya Fikri. Kita akan mengadakan edukasi juga, akan menambahkan video edukasi terhadap penyebaran hoax ini, terutama bagi kalangan
keluarga terlebih dahulu. Setelah kalangan keluarga, baru lingkungan sekitar. Kita akan membuat video tentang edukasi agar kalangan tersebut tidak menyebarkan hoax yang tidak sesuai. Jadi kita harus mencari sumber yang lebih tepat agar menghindari hoax-hoax tersebut. Apakah pertanyaannya, apakah jawabannya sudah diterima? Ya, makasih. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Ayu, teman kita, yang dia bertanya lewat WhatsApp. Beberapa hari lalu, pemerintah mengurangi kebebasan mengakses internet dengan tujuan mengurangi dampak penyebaran berita hoax. Menurut kelompok Anda, apakah hal tersebut sangat bermanfaat? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayu. Menurut kelompok kami, hal ini tuh ada baik ada buruknya. Pertama, kalau baiknya bisa mengurangi berita hoax tersebut. Tetapi karena kita ini sedang berada di masa COVID-19, di mana kita semua menggunakan internet, apapun menggunakan internet, sehingga ini menjadi kesulitan juga jika sebagian orang bekerja seperti work from home menggunakan internet. Lalu itu dari segi buruknya ya, karena ada pembatasan penggunaan internet. Baiknya ya karena penyebaran berita hoax bisa terkurangi. Sebenarnya ada baiknya juga ketika kita sebagai mahasiswa, kita juga bisa mengedukasi masyarakat dan mengedukasi orang tua bagaimana kita menggunakan internet dengan baik dan benar. Terutama para orang tua juga bisa membatasi anaknya dalam penggunaan internet, sehingga kan di internet kan biasanya ada penggunaan untuk pembatasan usia kalangan anak-anak, itu ya kontennya untuk anak-anak seperti itu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata karena waktunya sudah habis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.